Satu, puji Tuhan. Shalom. Selagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita percaya ketika kita dalam pemeliharaan Tuhan kita selalu luar biasa. Amin. Tos kiri kanan katakan engkau ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Apapun masalah kita saudara, ketika kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang berperkara dalam hidup kita semua. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita habiskan ibadah ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan. Bahkan pengampunan-Mu yang begitu luar biasa dan sempurna bagi kami, membuat kami tenang, membuat kami berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah dari rumah menyiapkan waktu. Bukan karena kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin ungkapkan dan ucapkan dan berikan bagi kami pada malam hari ini. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa sukacita damai sejahtera daripada sorga. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Maulusiaan, kiranya pengurapan yang terbaru daripada Tuhan tercurah atas hidupnya. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hati dan pikirannya bisa disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Sehingga setiap yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Setiap yang lemah diberikan kekuatan baru daripada Roh Kudus. Setiap yang sakit mengalami mujizat kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati worship leader, singer, pemain musik, seluruh multimedia Engkau memberkati. Kami serahkan ruangan ini Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua apapun yang kami kerjakan, kami lakukan pada malam hari ini dari tempat ini, kami rindu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi dari roh jahat yang mengalihkan hati pikiran kami di tempat lain, kami bersehati menolak, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati pikiran kita. Pertolongan kita hanya daripada Dia. Dan kan kita mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Silakan duduk bersatu di sana Bapak Ibu. Ya, shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan di hari yang berbahagia ini kita disatukan oleh kasih Kristus, amin. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada malam hari ini, saya perlu umumkan beberapa hal. Anak-anak GPF ya, GPF Kids ya, di sini pasti ada orang tua, boleh duduk nanti bersama orang tuanya didampingi. Dan biarlah semuanya dari sejak kecil kita sama-sama mau menyembah Tuhan, amin. Ya, dan anak-anak nanti juga yang setia, mereka akan dikasih bintang dan nanti bintang itu akan ditukarkan pada waktu Natal nanti ya. Mohon orang tua juga boleh mengingatkan anak-anak terkasih dan kita boleh mau masuk dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebagaimana Raja Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, bahkan kami naikkan hati kami naikkan syukur kami hanya untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan waktu ini Tuhan sia-sia saja Tuhan, tapi kami mau mengalami Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini setiap jiwa kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Rohku bekerja. Saat ku memuji
kembali nyatakan saat ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Yes Lord, amin amin Yesus. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sekali lagi dan kami mau terus nyatakan saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Dan saat kami memuji nama-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami, amin Yesus. Hanya bagi-Mu Yesus, di tempat yang maha tinggi Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah Engkau, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Yesus. Saat ku sembah dan kami terus memuji-Mu. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri dan terus kita mau mengangkat hati kita dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Yes Lord. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan dengan segenap kekuatan-Mu. Terus nyatakan ku angkat hatiku. Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau terus pandang kekudusan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kehadiran-Mu akan kami rasakan dalam penyembahan kami. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami
melepaskan roh kami. Kami puji nama-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang berdaulat. Haleluya. Terus kita bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, karena Dialah penjunan hidup ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Yesus, buat jamahan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Bersama para malaikat kami sembah, kami puja, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami puja Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci Tuhan. Tiada Allah yang lain selain Engkau Yesus yang patut kami sembah, yang patut kami banggakan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, kami mengakui ya Tuhan, selama-lamanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau pengendali hidup kami Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tatap suci-Mu kami menyembah. Hanya Engkau yang disanjung, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Dia satu-satunya Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kami mau merasakan Engkau Yesus, kekudusan-Mu memenuhi hidup kami. Yes Lord. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi angkat tangan tinggi-tinggi dan katakan haleluya. Kau Allah yang. Setiap kami Tuhan sujud menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Di tata suci-Mu kami terus menyembah Engkau Tuhan, dan nama-Mu terus disanjung Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, dan kami terus puja Engkau. Kami puja Engkau
Yesus yang kami sembah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan senyuman yang terbaik buat kiri kananmu. Katakan tetap semangat memuji Tuhan. Karena firman Tuhan akan memenangkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Hanya firman Tuhan. Satu-satunya pelita bagi kaki kita semua. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami terus menantikan, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan, semuanya tangannya yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang hidup kami. Teguh menopang kita aman, amin. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari kaum pria yang menaikkan pujian ini. Firman Tuhan pelita bagi kaki kami. Mari kaum pria nyatakan. Firman Tuhan, kita bagi kaki. janji-Mu Tuhan sungguh menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami. Jalanku, Kebenaran-Mu terus menuntun hidup kami. Yes Lord. Ku menanti bersama-sama siap terbang bersama Tuhan. Mana tangannya? Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami, teguh menopang. Bukan aman di dalam, bukan terbang bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman bersama-Mu Tuhan. Bukan aman bersama-Mu. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Seberapa banyak kita akui Yesus kita adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Engkaulah sumber kami, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, Engkau yang memerintah. Yes Lord. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbukti kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku seluruh hidup kami. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku dan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan yang paling ajaib dalam hidup kami.
memerintah selama-lamanya. Yes Lord. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan. Ini pengakuan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang paling perkasa dalam hidup kami. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah selama. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Nyatakan dengan imanmu, Dia Raja mulia. Raja mulia. Kembali yuk kita nyatakan sekali lagi, lebih keras lagi. Raja mulia, haleluya. Raja mulia yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara seorang diri. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan selalu ada cerita dalam hidup kita. Amin. Cerita suka dan duka bukan jadi masalah. Intinya Yesus selalu ada bersama kita. Dia selalu memberikan jalan keluar dalam hidup saya dan saudara. Ya, berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Putra Gulo bersama istri. Disilakan. Salam. Ini kami malam ini mau bersaksi dari keluarga Bapak Putra. Biasa kami disebut dipanggil Mama Papa Nela. Kami akan bersaksi selama 3 menit ke depan, tidak lama. Umur pernikahan kami ini baru berjalan 3 tahun lebih. Tetapi kasih dan berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami benar-benar nyata gitu. Karena kenapa kami bilang seperti itu? Awal pernikahan kami ini di kampung. Terus kami setelah 1 bulan menikah, kami ke Jakarta pertama kali dibawa oleh Om Hasan dan Tante Murni. Di situ kami masih bisa dibilang kami Kristen, cuman kami datang ke gereja itu ya cuma sekedar datang aja, belum mengenal Tuhan sebenar yang Tuhan kehendaki gitu. Kemudian kami ini dibawa di gereja Harmoni dan biasanya kami itu berangkat selalu pagi. Jadi kami ada terbiasa, kami itu setiap berangkat gereja itu harus bangun pagi-pagi subuh karena kami berangkatnya dari Joglo ini 7:30 dan kami itu menempuh ke Mangga 2. Dan kami itu dengan awal-awal itu sangat terpaksa. Mungkin karena kami anak remaja baru membentuk keluarga dan kami sangat terpaksa. Berat gitu, ini apaan sih gitu kan. Berat gitu bangun pagi. Tetapi dengan begitu suamiku lebih cepat menyerah dia, tetapi aku tetap menguatkan dia. Aku bilang begini, mungkin Tuhan punya rencana dengan kita gereja jauh dan punya perjalanan yang agak jauh, jadi kita lebih disiplin, kita lebih taat. Mulai dari situ kita kita mau menertibkan diri dengan waktu. Setelah itu kami mau bertekad memang gereja di sana. Kemudian dengan kami mengikuti Tuhan, kami merasakan kasih-Nya melalui Papa Nela, di mana dia sebelum menikah itu dia ini seorang anak remaja yang agak gimana perjalanan hidupnya gitu. Memang sebelum kami datang di Jakarta ini dia udah berhenti merokok. Jadi ada orang bilang sama kami, tapi kami gak kasih tahu siapa ya. Bukan karena gereja di sana atau mengikuti Kristus dia berhenti. Karena kenapa mereka bilang seperti itu? Karena dia berhenti merokok mulai dari dunia gelap itu sebelum kami datang ke Jakarta. Jadi dia udah berhenti situ. Akan tetapi aku menjawab seperti ini kepada mereka. Kenapa kalian bilang seperti itu? Bilangnya karena dia berhenti sebelum kalian datang di Jakarta dan mengikuti Kristus dengan sepenuh hati. Aku bilang enggak seperti itu memang awalnya. Cuman kalau untuk mengembangkan dia atau tetap bertahan, dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang udah berlalu. Kalau enggak ada Kristus,
dia pasti kembali. Karena kenapa? Kalau di kampung dia cuma bertemu dengan keluarga dekat dan dengan saya. Sedangkan dia di sini dia meninggalkan rumah bahkan sampai 5 hari keluar kota dengan bersama teman kerjanya atau customer di tempat kerjanya. Apakah tidak mudah bagi dia meninggalkan itu? Dia mudah sekali gitu, aku bilang sama mereka, untuk kembali ke masa lalunya. Tetapi dengan ada Kristus, dengan kami tetap teguh gitu di dalam Kristus, puji Tuhan sampai sekarang dia itu gak pernah lagi kembali ke situ dengan merokok, minuman keras atau main judi. Dia gak pernah. Dengan kami dikaruniai juga ya, mungkin Tuhan itu tahu yang terbaik. Keluarga rohani kami dan keluarga kami juga di Jakarta ini, mereka selalu mensupport kami, baik keluarga rohani kami di Harmoni, mereka selalu support kami dengan cara konseling. Dan terlebih juga di keluarga kami, kalau keluarga dekat ada Om Hasan dan Mama Murni di sini yang selalu support kami, dan kami mengucap syukur akan hal itu. Tapi ada satu lagi aku saksikan di sini, selama kami mengikuti, selama kami mau gitu mau mendekati lagi atau lebih mau seturut dengan kehendak Tuhan, ternyata mengikuti Tuhan itu gak segampang itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Pernah sewaktu-waktu kami di dalam perjalanan pernikahan kami diuji secara ekonomi, bukan gak ada berkat, cuman kayaknya mungkin terlalu ada pemborosan gitu kan. Jadi ada gilirannya kami itu benar-benar gak ada, pernah jatuh di uang itu tinggal 10.000, dia bilang kita minjem yuk, bilangnya. Aku bilang jangan dulu, kita coba keajaiban Tuhan itu bagaimana. Ternyata ada, walaupun lewat customer atau orang yang dia jumpai di dalam pekerjaannya. Ternyata, dan kami menggerutu di situ. Ada satu yang kami koreksi di situ. Apa yang aku bilang? Ternyata ya kita menggerutu kepada Tuhan. Kenapa kita melalui ini? Ternyata kami mengikuti Kristus cuma mau berkatnya aja waktu itu. Kami enggak lebih fokus mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kami mau berkatnya saja gitu. Jadi giliran kami kehilangan berkatnya, kami merasa Tuhan itu sebenarnya ya enggak sebaik itu. Ternyata saudara, dengan lebih kami mau mendekatkan diri dengan Tuhan lagi, dengan ada hamba-hamba Tuhan, dengan kami konseling kepada gembala kami, ibu gembala kami semakin mengerti bahwa mengikuti Kristus itu bukan hanya kita mau menerima berkatnya saja. Itu yang kami dapatkan dalam perjalanan rohani kami selama ini. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih buat kesaksiannya. Ya, kita percaya bahwa di dalam hidup ini ada pergumulan ya, dan puji Tuhan keluarga muda ini boleh lalui semuanya karena Tuhan. Amin. Dan pastinya karena berada dalam komunitas yang selalu saling mendukung ya. Jadi Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan hanya individu tapi dalam kelompok. Kita raih kelompok yang benar, kita ikutin dan kita boleh bertumbuh dalam iman. Apalagi sekarang kita banyak pelajaran-pelajaran rohani, dan saya menghimbau kita semua, termasuk kita yang ada di sini, ya kita boleh terus belajar tentang firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu tidak ada ruginya, ada hal-hal yang menjadi kekuatan buat hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, sebelumnya kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Ya, kepada petugas dipersilakan. Ya, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini biar dikelola, dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita katakan pada diri kita semuanya,
surga memelihara. Puji Tuhan, ada Bapa di surga yang selalu memelihara hidup saya dan saudara. Mari kita terus mantapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kami akan menang, kami akan kuat. Kami akan aman bersamamu ya Tuhan. Ini keyakinan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, biarlah ini menjadi doa kita. Yes, Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami akan dipulihkan pada waktu kami membuka hati kami, diajar oleh firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga dan kami tetap kuat. Ku kuat karena Kau menopang hidup kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sambil berdiri. Yes Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kami. Oh, bagi Tuhan, haleluya, tak ada yang mustahil. Yes Lord, mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk hadir ke depan. Mari orang tuanya yang ada juga boleh mengantar anak-anak terkasih. Domba-domba yang kecil ini juga, mereka juga akan dijamah Tuhan. Mujizat Tuhan juga akan berlaku dalam hidup mereka. Termasuk kita orang-orang dewasa pada malam hari ini. Siapapun yang rindu dijamah, dilawat oleh firman Tuhan. Mari kita mau dukung setiap anak-anak Tuhan, anak-anak kecil pada saat ini. Nanti akan didoakan oleh hambanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tanda kita berserah, percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya kami tahu Tuhan, mujizat Engkau sudah sediakan bagi kami. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara kita bawa anak-anak ini di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau menganugerahkan anak-anak ini dalam kehidupan kami. Sekaligus juga menjadi sebuah tanggung jawab yang Tuhan beri. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan kami membawa mereka di hadapan-Mu. Mereka adalah milik-Mu yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami berdoa. Berkati anak-anak ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Biarlah oleh karena anugerah-Mu mereka semakin bertumbuh bukan saja secara fisik. Tetapi terlebih daripada itu Tuhan, roh mereka semakin melihat, mengalami, merasakan anugerah, kasih dan kemurahan-Mu sampai suatu saat kelak dari diri mereka sendiri oleh karena tuntunan Roh Kudus, mereka boleh mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak ini, pakai mereka untuk menuntun anak-anak ini untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan di masa dewasanya kelak mereka tidak akan pernah jauh dari keyakinan itu karena mereka sudah hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati anak-anak ini. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan hati Tuhan dan juga orang tuanya dan orang-orang di sekitar mereka. Apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak ini, Tuhan anugerahkan itu sehingga mereka dipenuhi dengan segala berkat yang datang daripada-Mu. Peliharakan mereka Tuhan, jauhkan dari segala bentuk sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala niat-niat orang jahat, terlebih dari segala tipu daya iblis. Biarlah oleh karena anugerah-Mu mereka terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan disilakan duduk. Shalom. Saya ada 2 pertanyaan saudara. Ya, tolong dijawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Mau kaya saudara? Loh, pertanyaannya mau kaya kok amin? Mau ya? Iya mau ya, mau kaya ya. Jangan karena di gereja gak mau, kalau saudara gak mau kekayaan saudara tak kasih ke saya. Itu pertanyaan yang pertama, pasti mau kita kaya. Pertanyaan yang kedua, ini jujur juga harus dijawab. Kekayaan yang bagaimana yang Anda impikan? Loh, katanya tadi kaya, tadi pikirannya kaya apa sih? Ini karena di persekutuan kali ya, kaya iman. Kaya menurut kita tuh punya banyak duit, kerjaan makin naik, toko makin laku, laris. Apa aja, itu kan yang kita anggap kaya kan. Jangan karena di persekutuan kaya iman, alah rohani banget.
Jadi nggak perlu lagi duit. Siapa bilang? Walaupun kita di persekutuan, duit juga. Kekayaan yang bagaimana yang Anda impikan. Jangan cuma mau kaya loh saudara. Jangan cuma mau banyak duit. Jangan cuma pekerjaanmu sukses, tapi masuk penjara. Ada saudara saya yang masuk penjara hari ini. Kejadian pasal 12. Mari kita lihat saudara. Kejadian pasal 12. Apapun yang Anda impikan mengenai sebuah kekayaan, gak salah saudara, tapi menjadi salah kalau Anda tidak sampai di tujuan Allah yang membuat Anda kaya. Berapapun uang Anda hari ini, itu gak dosa saudara. Tetapi menjadi dosa kalau Anda tidak sampai di tujuan Allah memberikan Anda banyak duit. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-9. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara, itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Tidak salah saudara punya banyak uang, kaya, punya jabatan, karena Tuhan berkata di sini, aku akan membuat namamu masyhur. Nama terkenal itu gak dosa saudara. Ada di sini yang bermimpi jadi artis, gak salah saudara. Saya juga pengen, gak kesampean aja. Udah kadung jadi pendeta saudara. Tapi ada pendeta ini pendeta artis saudara. Gak salah. Pekerjaan yang melejit naik gak dosa saudara. Punya banyak duit gak dosa. Yang dosa itu menghambakan diri pada uang. Jadi hamba uang. Gak dikatakan jadi dosa kalau punya banyak uang. Enggak. Banyak kekayaan gak dosa. Enggak. Makanya kita perlu kerja dan kerja saudara. Untuk apa? Dapat duit saudara. Tetapi masalahnya kalau cuman duit, kalau cuman nama terkenal, Abraham gak perlu dipanggil saudara. Dia sudah punya. Ketika dia di negerinya, kekayaannya melimpah ruah seperti apa yang dikatakan ayat yang ke-4. Dia bawa semua. Udah kaya dia. Biasanya orang kaya apalagi di zaman itu saudara namanya terkenal. Jangankan di zaman itu, zaman sekarang. Siapa sih yang gak kenal Elon Musk saudara? Saudara gak kenal? Wah itu ketinggalan zaman itu kalau gak kenal. Kenapa? Kenapa dia terkenal? Karena kaya saudara. Duitnya banyak. Saking banyaknya satu malam bisa rugi 1.000 triliun kita saudara. Satu malam itu rugi 1.000 triliun. Tapi dia tertawa-tawa tuh kenapa? Masih banyak yang lain yang duitnya saudara. Terkenal dia. Kalau sudah nggak kenal Elon Musk, waduh, nggak baca berita itu berarti.
Jadi orang kaya itu terkenal saudara. Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat namamu masyhur. Kalau cuma terkenal, gak perlu dipanggil, gak perlu keluar dari negerinya. Di situ juga sudah terkenal. Tetapi kenapa Tuhan berkata, Abraham, aku ingin sesuatu yang lebih dari nama terkenal. Uang yang banyak, pengaruh yang besar. Menjadi presiden boleh loh saudara. Bukan zamannya Soeharto lagi sekarang. Tapi masalahnya, presiden yang bagaimana yang Anda inginkan? Itu yang saya tanya tadi saudara. Saudara mau kaya? Mau. Kekayaan bagaimana? Oh, kekayaan rohani. Wah, itu mah beda saudara, berarti gak matching kita. Kekayaan yang bagaimana yang Anda impikan saudara. Jangan berhenti hanya kaya, hanya banyak duit, pengaruh besar, nama terkenal. Kalau itu gak perlu kita percaya Tuhan saudara. Banyak orang yang gak percaya Tuhan namanya terkenal. Banyak orang gak percaya Tuhan, duitnya banyak saudara. Banyak orang tidak kenal Yesus, pengaruhnya besar. Itulah sebabnya Tuhan panggil kita. Supaya kita beda dengan orang-orang punya pengaruh besar, punya duit yang banyak, punya nama terkenal saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah ingin lebih dari situ saudara. Saya tidak tahu impian Anda apa hari ini. Mau sukses pekerjaannya boleh saudara. Saudara mau mimpikan rumah yang megah boleh saudara. Mobil yang bagus boleh. Tapi ingat, ketika Anda sampai di sana, lalu gimana? Berhenti? Nggak usah percaya Yesus kalau berhenti saudara. Tetapi ketika engkau punya rumah yang banyak, yang bagus, rumah yang bagus yang bagaimana? Ketika engkau memiliki mobil yang bagus yang bagaimana? Ketika duitmu banyak saudara, duit yang banyak yang bagaimana? Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara baca ayat 1 dan 2, aku akan kata Tuhan pada Abraham, tapi gak berhenti di situ saudara. Ketika Abraham sudah terkenal namanya, Abraham namamu yang terkenal itu untuk apa? Untuk jadi berkat. Abraham, uangmu yang banyak itu uang yang banyak yang bagaimana? Uang yang banyak yang jadi berkat. Jabatanmu yang tinggi itu jabatan tinggi yang bagaimana? Jabatan tinggi yang menjadi berkat. Kalau Anda belum sampai di sana, Anda belum sampai di tujuan Allah dalam hidup Anda. Walaupun Anda sudah seluruh dunia mengenal nama Anda. Kenapa? Karena Tuhan mau panggil kita saudara. Supaya apapun yang kita miliki hari ini. Uangkah? Gak punya uangkah? Kekayaankah? Gak punya kekayaankah? Karena dikatakan ayat 3 ini, olehmu. Gak dirinci lagi di sana. Berkenaan dengan uang, kekayaan, pengaruh, nama terkenal. Atau tidak. Olehmu. Artinya apa? Apapun yang berkenaan dengan dirimu Abraham. Apakah itu kekayaanmu? Kalau tidak ada, nggak apa-apa Abraham. Apakah itu mengenai namamu terkenal? Kalau nggak terkenal, nggak apa-apa Abraham. Tapi olehmu, semua bangsa akan mendapat berkat. Terlalu banyak orang hari ini cari sesuatu tapi tidak punya dampak bagi orang lain saudara. Punya pengaruh tapi tidak ada nilai sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah sebabnya kita perlu dipanggil supaya apapun yang kita miliki termasuk hidup kita saudara jadi berkat bagi orang lain. Apa impianmu hari ini? Jangan berhenti ketika engkau sudah sampai di sana saudara. Raih itu, gapai itu. Tapi katakan pada Tuhan, Tuhan untuk apa aku ada di sini? Untuk apa duitku yang banyak ini? Untuk apa namaku yang terkenal ini? Tuhan pun akan berkata supaya menjadi berkat untuk orang lain saudara.
terlalu egois orang hari ini, saudara, kenal nggak kenal Tuhan. Makanya mari kita selidiki hati hidup kita, saudara. Apa yang Anda miliki hari ini? Bukan soal banyak dan sedikit, saudara. Soal apa yang Anda miliki. Apakah itu sudah menjadi berkat atau tidak? Banyak itu relatif loh, saudara. Ya, banyak itu relatif. Tetapi gak mungkin kalau Tuhan tidak memberi. Hidupmu adalah pemberian Allah. Apakah hidupmu sudah jadi berkat? Termasuk penderitaanmu harus jadi berkat. Kaget kan? Kaget pasti. Berkat aja, duit aja gak bisa jadi berkat, apalagi penderitaan, saudara. Iya kan? Maka Paulus berkata, lebih suka aku kelaparan. Lebih suka aku, apa itu di 1 Korintus, 2 Korintus, saudara? Karena Kristus. Apa udah gila dia? Enggak, saudara. Dia mau dalam setiap kehidupannya ada dampak bagi dirinya dan juga bagi orang lain, saudara. Jangan berhenti ketika engkau mengejar apapun yang bisa dikejar di dunia ini. Jangan berhenti di situ, saudara. Apapun engkau bisa lakukan untuk mengejar impianmu, gak salah, saudara. Ya, memang jangan mimpi mau jadi kaya tapi gak kerja, saudara, gak kerja keras. Bohong itu, saudara. Tapi jangan cuman bekerja keras untuk dapat sesuatu, tetapi berhenti hanya di situ, saudara. Enggak. Kalau begitu gak perlu kita harus susah-susah datang di hadapan Tuhan, saudara. Saudara mau diberkati, amin. Pasti amin. Tapi berkat yang bagaimana yang Anda rindukan? Berkat yang menjadi berkat, saudara. Apapun dalam hidup kita. Pernahkah dalam tangismu orang lain diberkati, saudara? Gimana ya caranya ya dalam tangis kita orang lain diberkati? Coba. Tangismu itu bukan keluhan, itu masalahnya. Beda loh tangis karena keluhan, tetapi tangis karena kerinduan. Tuhan, aku tahu Engkau ada di sini walaupun aku gak melihat wujudmu. Tuhan, aku tahu Engkau bersamaku walaupun aku gak mengalami wujud dari kehadiranmu dalam hidupku. Sembari menangis loh, saudara. Ada banyak orang hari ini, oleh karena persoalan dan penderitaan, lari dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan, sembari menangis, saudara. Kalau begini caranya ngapain percaya Yesus? Kan gitu, sembari menangis. Kalau tahu begini ngapain susah-susah ikut Tuhan? Saudaraku, kalau Anda baca Kisah Rasul, banyak mujizat terjadi di sana. Tetapi coba beralih kemudian ke Roma, Galatia, Efesus, Filipi. Mulai hilang itu mujizat, saudara. Sampai kepada Timotius, Paulus harus berkata kepada Timotius, "Hai Timotius, minum dikit anggur ya, berkenaan dengan pencernaanmu." Artinya anggur di situ adalah obat loh, saudara. Loh, mujizatnya di mana? Kemana kuasa Tuhan? Enggak kemana-mana, saudara. Enggak kemana-mana. Tetapi kenapa di Kisah Rasul banyak mujizat, saudara? Kenapa? Pernah berpikir seperti itu? Kenapa, saudara? Sampai sapu tangan aja, bawa nih, letakkan ke orang sakit sembuh. Bayangan Petrus lewat ke orang sakit sembuh. Luar biasa, saudara. Tapi ini anak rohaninya lagi sakit. Paulus berkata, minum anggur, minum obat lo Timotius. Kemana gua salah? Gak kemana-mana, saudara. Kenapa gak terjadi? Yang dia gak mau lakukan, mau bilang apa kita? Tetapi kenapa Kisah Rasul? Begitu gak nanti datang itu mujizat loh, saudara. Kenapa coba? Pernah berpikir? Gak pernah pikir kan? Ayo. Boleh gak nanya Pak Hasan? Boleh kan? Boleh gak jawab dari situ? Boleh kan? Kenapa Kisah Rasul banyak mujizat? Di kitab-kitab yang lain rasanya hilang.
Nggak lanjut kita kalau nggak ada jawaban. Ayo, kenapa? Saudara tahu Kisah Rasul itu kan baru buka lapak itu saudara. Baru buka lapaknya. Ya promosi lah, kalau nggak ada promosi nggak laku gerejanya. Salah satu promosinya apa? Sakit sembuh, mati bangkit. Tapi itu kan awal-awal saudara. Tidak salah saudara-saudara mengimpikan mujizat. Ya, tapi ingat. Bertambahnya usia keimanan kita kepada Tuhan. Dan kalau suatu saat kita berdoa Tuhan gak jawab. Masih kata tak percaya. Nanti dulu gitu kan. Sekelas Paulus 3 kali berdoa katanya. Supaya sakit ini sembuh. Enggak Paulus kata Tuhan. Di mana kuasa Tuhan ketika Paulus melihat orang yang jatuh dari lantai berapa itu saudara dan mati. Lalu dibangkitkan saudara. Tapi Paulus yang sakit ketika berdoa tidak sembuh-sembuh. Ingat loh saudara, nggak ada yang salah. Masalahnya di Kisah Rasul saudara, gereja baru lahir. Butuh anggota gereja saudara. Dan salah satu cara untuk meraih anggota gereja adalah mujizat. Tapi ingat, orang yang diraih oleh mujizat, gak mujizat terus saudara. Gak salah mengharapkan mujizat loh saudara, enggak. Tetapi kalau suatu saat Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan, gak ada yang salah. Di situ yang saya katakan tadi, di penderitaanmu pun bisa jadi berkat. Engkau gak lari kemana-mana. Engkau gak mutung dengan Tuhan. Engkau gak ngeluh dengan Tuhan karena engkau tahu penderitaan yang menjadi berkat. Bukan hanya uang yang banyak yang menjadi berkat saudara. Nah untuk bisa seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kan gitu kan saudara. Makanya sebenarnya gak perlu saya tanya tadi, mau kaya gak? Mau. Kekayaan yang bagaimana yang Anda inginkan? Kekayaan yang memang jadi berkat bagiku dan bagi orang-orang di sekitarku. Caranya gimana? Itu kan persoalannya begitu. Itu gak otomatis saudara. Belum tentu Anda punya banyak uang akan menjadi berkat kalau Anda tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Apa itu saudara? Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham tinggalkan. Dia ada di Ur Kasdim saudara, penyembahan berhala. Lingkungan sekitarnya adalah penyembahan berhala. Gak mungkin Abraham bisa memiliki uang yang banyak dan uang itu menjadi berkat. Apalagi sampai ke sorga saudara. Sorga itu gak butuh duit saudara. Tapi duitmu yang gak dibutuhkan sorga itu bisa berdampak ke sorga saudara. Kalau Tuhan berkata tinggalkan apa yang bisa ditinggalkan. Yang menghambat dirimu untuk jadi berkat. Pertama yang ditinggalkan di sana apa saudara? Negerimu. Kebiasaan-kebiasaan di sekitarmu. Sekarang ini saudara, ini ada saudara saya lagi ditangkap ini. Siaan lagi saudara. Sedih saya, dia yang korupsi saya yang sedih. Saya nggak tahu dia makan duitnya apa enggak. Nggak soal saudara, korupsi itu bukan soal saya ambil duitnya apa enggak. Membuat orang ambil duit juga korupsi juga saudara. Tapi ada banyak orang hari ini justru nggak mau jadi pejabat. Kenapa? Nanti urusan KPK. Kenapa saudara? Karena ketika berurusan dengan jabatan, daripada kehilangan jabatan, ya mendingan ikut kebiasaan di sekitarku. Jadi dia jual imannya karena jabatan saudara. Kalau ingin menjadi berkat kata Tuhan, tinggalkan sekitarmu Abraham. Kebiasaan-kebiasaan sekitarmu Abraham. Yang biasa dilakukan oleh sekitarmu Abraham. Ya memang yang berkuar-kuar tahun
98 ya, masuk ke pemerintahan, ya korupsi juga, saudara apa? Itu tadi, sekitarnya itu gak bisa, siapa bilang gak bisa ditolak? Kasih saya jabatan. Tapi kalau karena jabatan saya harus korupsi, ya tinggalkan jabatannya. Kan gitu sudah. Tapi orang gak mau, itu masalahnya. Daripada dicopot ya udah diteken. Padahal mungkin gak dapat sepeser pun. Ada kan pejabat itu, sepeser pun saya tidak makan tuh duit. Ya memang, tapi lo kasih makan sama orang. Dengan tanda tangan kamu. Kenapa? Menginginkan jabatan. Tinggalkan kata Tuhan, saudara. Jadi kalau mau jadi berkat kita apapun kadang kita hari ini. Punya uang gak punya uang. Punya nama terkenal atau diumpetin sama sekali. Engkau bisa jadi berkat. Kalau engkau tinggalkan kebiasaan sekitarmu. Dulu saudara saya pelayanan di sini, ada Daud di sini. Saya pernah buka pelayanan di Cinere, saudara. Itu dulu pasar bukan Solai lah, kayak Indomaret sekarang. Dulu kan belum ada Indomaret, saudara. Nah itu gak dipakai. Lalu ada di situ AC yang bekas, tapi udah gak bisa jalan. Lalu saya servis, saudara, ke depan, tukang AC. Dan itu orang tahu bahwa saya ini pendeta, di depannya itu ada gereja. Daripada panas-panas gitu kan, ada AC yang gak dipakai. Di servislah di sana. Dengan kesepakatan harga sekian. Udah sepakat, taruhlah misalkan, lupa saya sudah 2 juta misalkan. Ketika udah selesai, si pemilik servis berkata begini, minta kwitansi deh Pak ya, supaya bisa masukin gereja. Oke, mau bikin berapa Pak? Loh, maksud Bapak apa? Ya, di kwitansinya bikin berapa? Perjanjian kita berapa? Ya, siapa tahu mau dinaikin. Loh, dia udah tahu pendeta yang bertransaksi. Siapa tahu, loh kok bisa begitu? Biasanya juga begitu Pak. Berarti pendeta biasa naikin harga, saudara. Biasanya juga begitu Pak. Dia udah tahu saya berarti pendeta yang datang ke sana biasanya naikin, saudara. Gimana mau jadi berkat? Misalkan 2 juta jadi 4 juta. 2 juta gede itu kan. Tapi 2 juta itu saudara tidak menjadi berkat. Percayalah. Engkau bertransaksi di kantor. Tadi saya ada satu apa tuh yang tadi, yang kesaksian tadi. Kalau engkau biasakan dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan di sales yang menghalalkan segala cara. Dapat duit banyak gak? Dapat. Tapi percayalah gak jadi berkat. Kalau itu yang kita coba, memang dengan bohong. Ada orang begitu loh, saya sumpah mati Pak, cuma 10.000 lah Bu. Untungnya padahal udah 200.000 loh itu saudara. Tapi sampai sumpah mati saudara. Cuma 10.000. Karena kalau nggak begitu katanya nggak dapat apa-apa. Dengan begitu dapat apa-apa memang. 200.000 dari 10.000 saudara. Gede itu kan. Tapi ingatlah saudara, nggak akan jadi berkat. Itulah sebabnya Tuhan memanggil Abraham keluar dari situ. Kalau engkau tetap di situ Abraham, engkau tidak akan menjadi berkat. Apalagi sampai ke sorga saudara. Tinggalkan. Ada orang berkata begini, Pak kalau kita gak bohong di dagang gak dapat apa-apa. Siapa bilang? Karena memang itu kebiasaan kita lakukan. Ini pada melototin saya kenapa ini? Apa biasa lakukan begitu kita? Mudah-mudahan tidak saudara. Jadi tinggalkan saudara. Apalagi rumah bapamu. Itu kan hubungan yang paling dekat loh saudara. Selain suami istri ya. Bapak ibunya harus ditinggalkan. Makanya kasus ini awal-awal Tuhan panggil Abraham di Ur Kasdim loh saudara. Tapi di ayat ini Haran katanya. Di Haran bapaknya juga datang, ada di situ. Berarti dari Ur Kasdim ke Haran, Abraham masih bawa bapak ibunya. Saudaraku, apa yang paling dekat di hatimu mungkin sulit engkau tinggalkan. Tetapi ingatlah saudara, kalau itu enggak engkau tinggalkan, engkau tidak akan menjadi berkat walaupun duitnya banyak.
Kemarin saudara, saya pelayanan ke Jawa Tengah, Semarang. Saya kebetulan diberi kesempatan melayani di STT dalam kapel mereka saudara. Saya berkata begini, gak peduli apa gelarmu ya, boleh. Mau S3, S4, S7, S-Teller juga boleh. Tapi ingat, gak ada gunanya itu kalau gelarmu itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Gak ada gunanya. Makanya raih gelar itu secara benar. Sebab ada 2 bulan jadi dokter hari ini saudara. Itulah kebiasaan. Makanya saya heran loh saudara. STT ini paling aman di negeri ini. Banyak sekolah-sekolah swasta itu yang bukan STT saudara. Pada dibubarin itu karena gak jelas. Tapi STT itu luar biasa saudara. 2 bulan jadi dokter gitu kan. Gimana mau jadi berkat saudara? Dari mana? Siapa yang gak mau dokter? Pasti mau saudara. Tapi dokter yang bagaimana? Dokter yang menjadi berkat loh saudara. Apa pekerjaanmu hari ini? Pekerjaanmu cari duit kan? Gak salah saudara. Tapi duit yang menjadi berkat. Makanya temukan duit di pekerjaanmu dengan meninggalkan kebiasaan yang tidak membawa berkat saudara. Sudah menjadi kebiasaan di negeri kita ini. Kalau gak ikut arus Pak, gak dapat apa-apa. Makanya kita harus ikut arus. Ingat, hati-hati loh saudara. Yang ikut arus itu yang kotor-kotor saudara. Ya kan? Kalau engkau hidup, lawan arus saudara. Itu tandanya hidup. Makanya ikan yang diternakin dengan arus deras akan lebih cepat untuk berkembang saudara. Bukan yang ngikutin arus saudara. Kenapa? Dia dipacu untuk bergerak. Jadi yang pertama, kalau ingin mendapatkan apapun saudara, asal yang tidak berdosa ya, mau jadi polisi boleh, tentara boleh, mau jadi pedagang boleh, mau jadi artis boleh, mau jadi guru boleh, pendeta juga boleh. Sebab ada pendeta yang tidak jadi berkat hari ini saudara. Bukan soal pendeta, bukan soal polisi, bukan soal tentara. Bukan soal apakah dia tinggalkan hal-hal yang menghambat langkahnya untuk jadi berkat. Itu saudara. Saya tidak tahu apa yang perlu kita harus tinggalkan hari ini. Mungkin itu sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita gak tinggalkan, gak mungkin jadi berkat saudara. Pak, Bapak ngomongnya enak. Ya memang begitu enak ngomong saya saudara. Tapi itulah kebenarannya. Itulah kebenarannya saudara. Ada teman-teman saya saudara yang kami ini udah selesai dari Jogja itu sudah hampir 35 tahun. Waktu masih di Jogja, waduh luar biasa idealis. Tapi berubah sekarang pernyataannya apa? Realistis katanya. Dulu idealis, sekarang jadi realistis. Iya Pak, gak bisa lagi Pak, idealis sekarang kan anak harus dikasih susu. Saudaraku, jangan karena susu, lalu kita ngangkangin jati diri kita saudara. Mudah-mudahan Bapak Ibu diam ini, amin. Jangan bilang, alah Bapak ini ngomongnya bisa aja. Enggak saudara, mungkin Anda dapat duit banyak dengan kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita. Tapi percayalah, itu gak jadi berkat. Makanya saudaraku itu, dicari-cari sekarang ini ya. Bukan hanya dia yang dipermalukan, istrinya dipermalukan, anak-anaknya dipermalukan, sampai duitnya pun dicari kemana-mana saudara. Gak jadi berkat. Padahal 500 juta per bulan loh saudara gajinya.
Sepeser pun gak dikasih ke kita itu. Dimakan semua sama dia. Korupsi juga. Dipermalukan saudara. Makanya pemasuk berkata, dalam sebuah masuk berkata, anak itu menjadi kebanggaan. Orang tuanya itu ngumpet itu terus sih saudara. Kalau dulu sih bangga, wah anakku direktur, dirut gitu ya. Ketangkap begitu, ngumpet semua. Apa yang perlu harus kita tinggalkan saudara? Tinggalkan. Sebab hanya lewat itu Anda mendapatkan sesuatu, tetapi sesuatu yang menjadi berkat. Yang kedua saudara, supaya bisa berkat yang menjadi berkat, ayat yang keempat, kita baca bersama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Frasa pertama dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat 2, ke tempat. Nggak ada satu tempat yang jelas saudara. Di mana arahnya, kemana tujuannya, lokasinya di mana. Apalagi belum ada map pada waktu itu saudara. Semuanya padang pasir seperti lautan yang tidak berujung saudara. Tapi luar biasanya Abram tidak bertanya-tanya sama Tuhan. Hanya berangkat saudara karena percaya. Dia berangkat karena taat saudara. Dan luar biasanya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 bagian yang terakhir. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-7. Maka aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nggak kesasar saudara. Padahal nggak jelas mau kemana. Bisa aja Abraham berkata, Tuhan oke, saya mau tinggalkan negeriku kemana Tuhan. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya kemana Tuhan? Ya sudah berangkat aja. Kemana Tuhan? Berangkat. Saudaraku, dibutuhkan ketaatan kalau mau menemukan berkat yang menjadi berkat. Bukan karena analisa kita. Oh Pak, kalau sekarang gak tipu-tipu gak dapat duit Pak. Itu dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, kekayaan berasal dari Tuhan. Jadi payah orang tidak bisa menambahkannya. Kata firman Allah. Jadi dituntut ketaatan saudara. Kalau engkau menemukan sesuatu yang engkau impikan di dunia ini. Temukanlah karena engkau taat pada firman. Bukan karena analisa kamu. Karena kemampuan pikiran dan pengalaman kita. Tetapi karena ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya. Kalau kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya jangan negosiasi dong. Udah jelas kok. Saya pernah. Baru pertama kali saya sudah 30 tahun ngajar loh saudara. Ngajar di gereja Pak Martin. Saya diprotes oleh yang saya ajar. Protesnya begini. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Pak. Tergantung Pak, nih saudara saya kawin sama bukan orang Kristen, baik-baik aja itu Pak katanya. Dia pikir hasil akan menentukan prinsip. Apapun hasilnya saudara, tetap tidak baik kalau prinsipnya sudah salah. Tergantung Pak, ada contoh. Saudaraku, jangan kompromi untuk tidak taat pada firman saudara. Kalau ingin menemukan sesuatu dan sesuatu itu menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Lakukan itu karena engkau taat pada firman. Lakukan itu bukan karena hasil pengamatanmu, hasil pemikiranmu. Oh kalau saya lakukan begini untungnya akan lebih besar. Bukan saudara. Tetapi karena engkau taat pada firman. Pak, kalau kita ikut firman gak dapat apa-apa. Siapa bilang? Buktinya Abraham. Masalahnya kita terlalu banyak kompromi dengan dunia ini saudara. Kalau saudara mau
Makanya kalau kita literasi kita bagus saudara, banyak kisah tentang orang-orang percaya yang karena ketaatan kepada Tuhan, namanya mendunia dan hartanya berlipat kali ganda saudara. Ada seorang pengusaha di Amerika saudara, pertama dia karena dia sudah dijamah oleh Tuhan, lalu di gereja anak perpuluhan, dia setia kasih perpuluhan. Berarti 10% kan saudara. Karena ketaatannya kepada firman Allah, Tuhan berkati pabriknya saudara. Setelah dia melihat kuasa Tuhan bekerja, dia berubah, bukan berubah semakin berkurang, bukan saudara. Ditingkatkan menjadi 25%, menjadi 50%, menjadi 75%. Dan terakhir saudara, dibalik Tuhan 90%, saya cukup 10%. Dan sudah tahu, banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya sampai ke Indonesia saudara. Jadi ketaatan itu menentukan berkat lu saudara. Bukan ketaatan itu menentukan uang, bukan berkat. Berkat lu saudara. Sebab uang belum tentu berkat. Dan berkat itu bisa berupa uang saudara. Bayangin dulu saudara, dia hidup dari 10%. Gak bisa semua orang seperti ini, tapi karena dia mau taat pada firman Tuhan, aku tahu. Aku bisa hidup 10%, 90%-nya untuk Tuhan. Nah memang 90% dari keuntungan dia ya, jadi perusahaannya itu dia dapat untung secara pribadi, dari yang keuntungannya itu dia kasih 90% ke Tuhan, 10% itu hidup dengan dia. Bukan dari perusahaannya ya. Perusahaannya tetap jalan, tapi Tuhan berkati perusahaannya saudara. Dari 90% ini ada banyak misionari yang disebarkan ke seluruh dunia saudara, termasuk ke Indonesia. Dari 90% itu. Perusahaannya diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau ikut firman gak dapat apa-apa. Jadilah seperti itu memang. Tapi kalau engkau berkata, ikut firman, Tuhan akan membawa aku kepada berkat yang membawa berkat. Apa yang kita dengar di persekutuan ini saudara, jangan cuma didengar, tapi untuk dilakukan. Memang gak seperti membalikan tangan saudara, ada banyak pergumulannya, tapi ingatlah saudara, tidak akan pernah rugi hidup kita yang mentaati firman saudara. Justru rugi kalau engkau tidak melakukan firman. Saudaraku, karena ketaatan Abraham, namanya sampai di Indonesia saudara. Coba kalau Abraham tidak jadi pergi tinggalkan Ur Kasdim. Tuhan oke, aku mau pergi tapi kasih tahu kemana. Gak jadi saudara. Tuhan oke, arahnya kemana? Gak jadi saudara. Maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Pasti saudara dalam perjalanan Abraham kiri dia. Abraham kanan dia. Abraham lurus ya, gak usah kiri kanan, lurus dia. Abraham berhenti dulu, ngaso dia. Makanya gak nyasar saudara. Nah sekarang kita punya map, nyasar juga tuh. Udah punya map lu, nyasar saudara. Saudaraku, Alkitab ini lebih dari map saudara. Alkitab ini lebih dari WES. Engkau akan sampai di berkat Tuhan yang membawa berkat. Tapi jangan pikir begini, mana Tuhan duitnya makin kayak tadi saya jadi saudara. Ingat loh saudara, ikut Tuhan, ya memang itu doa kita, Tuhan berikan uang yang banyak supaya aku bisa beri banyak ke gereja, ke persekutuan gitu kan. Tapi Tuhan bertindak bukan atas apa yang kita minta loh saudara. Jangan dipikir, Tuhan memberikan aku 1 juta karena aku minta 1 juta. Enggak loh saudara. Tuhan kasih 1 juta karena memang dia mau kasih 1 juta. Tuhan kasih 10 juta karena memang dia mau kasih 10 juta. Tuhan kasih 100 juta karena memang Tuhan mau kasih 100 juta saudara. Tapi ketika engkau berdoa lalu Tuhan gak ngasih, jangan bilang Tuhannya di mana. Di situ tetap lu saudara. Di situ dia gak kemana-mana.
Lalu jangan bilang, Tuhan masa segini aja. Tuhan gak bisa tolong. Itu namanya menghakimi Tuhan, saudara. Menghakimi hakim gitu kan. Itu kan Tuhan itu hakim loh, saudara. Tapi kita hakimi dia. Saudaraku, dia bertindak sebebas-bebasnya apa yang dia mau lakukan. Terserah dia. Yang dibutuhkan ketaatan, saudara. Jangan kata Tuhan, ya jangan. Jalan kata Tuhan, ya jalan. Gak kayak anak-anak sekarang, saudara. Suruh duduk, dia berdiri. Suruh berdiri, dia duduk. Suruh diam, dia lari. Suruh lari, dia diem. Seperti itu kita kadang-kadang. Suruh ibadah, karaokean gitu kan. Gak akan dapat berkat, saudara. Tapi kalau kita mau taat, apapun yang kita miliki, saudara. Apapun. Mudah-mudahan saudara punya duit yang banyak, amin. Kok gak seragam? Mudah-mudahan saudara punya duit yang banyak, amin. Tapi biarkan Anda punya duit yang banyak itu karena Anda mentaati firman. Bukan karena neko-neko, saudara. Maka itu akan duit yang banyak yang menjadi berkat. Salah satu ciri orang, mohon maaf ini kalau saudara gak setuju gak apa-apa. Salah satu ciri orang yang punya duit yang banyak tapi bukan karena mentaati Tuhan, pelitnya setengah mati. Kenapa? Aku ini udah habis-habisan ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enak aja loh. Kan gitu sudah. Kenapa? Usaha sendiri. Bukan karena lakukan firman, saudara. Tapi kalau orang punya duit karena lakukan firman, dia tahu ini cuma bendahara ini. Ini kan cuma penata layan ini. Makanya ada banyak orang hari ini punya duit yang banyak, bingung mau dikemanain tuh duitnya. Kalau bingung kasih ke saya. Wah, saya gampang itu mau ngapain, saudara. Masa banyak duit bingung mau diapain, saudara. Justru punya duit lah kita bingung kan. Nah ini dia bingung. Nggak tahu mau dikemanain duitnya. Makanya ada seorang pengusaha, saudara, luar biasa ini. Setiap hari, kalau ya memang dia sibuk kan, dia pakai tas pinggang begini nih yang di pinggang itu. 100 ribuan semuatnya dimasukin. Semuatnya dimasukin. Untuk apa? Setiap orang yang ditemui, apakah itu tukang parkir, apakah itu asongan, apakah itu sapu jalan, dikasih satu-satu, saudara. Kenapa? Dia tahu dia hanya penata layan, saudara. Kasih satu-satu. Karena dia tahu itu adalah titipan, saudara. Itulah berkat yang menjadi berkat. Sampai habis, belum habis dia gak pulang. Tiap hari, saudara. Apakah itu, preman enggak dikasih preman. Iya kan, tukang sapu jalanan, tukang parkir, tukang asongan, pemulung. Setiap dia ketemu, sampai habis baru pulang dia. Sembari dia kerja ya. Sebelum habis itu gak pulang-pulang dia. Saudaraku, kalau kita mentaati Tuhan, maka kita gak bingung dengan apa yang Tuhan beri, saudara. Bukan berarti kita hambur-hamburkan duit ya. Ya jangan, itu gila namanya. Jangan, harus yang jelas. Ada orang, saudara, tiba-tiba nyamperin seseorang, Pak tolongin. Kenapa Bu? Mau melahirkan. Maksud ibu apa? Siapa yang bikin? Nggak jelas dia mau kemana, dia kabur Pak. Maksud ibu gimana? Mau ke rumah sakit nggak punya duit. Emang berapa? 25 juta. Ya udah masuk lu katanya. Mudah sekali. Kenapa? Dia tahu hanya titipan, saudara. Tapi kalau Anda berkata, ini kerja kerasku, waduh 25 juta, sudah 25 perak juga, kita hitung-hitungan itu. Sampai ada teman saya, saudara, teman ini. Kan di Indomaret, Alfamaret itu kan aneh-aneh itu hitungannya kan. 75 atau 120. Kembaliannya gak ada kan. Nggak tahu tuh kenapa tuh, apa itu model apa, harga itu nggak ada yang bulat, saudara, pecahan semua. Nah herannya Pak,
25 perak nggak ada permen ya. Saya nggak makan permen tahu kata si pembeli. Ya nggak ada kembali. Loh, kenapa kamu kasih harga segitu? Balikin duit saya. Kata, 25 perak aja dituntut lu saudara. Dikasih permen nggak mau. Saya diabetes katanya saudara. Makanya udah dialihkan sekarang di Indomaret sama Alfamart. 25 perak disumbangin boleh nggak Pak? Gitu sekarang saudara. Kalau kasih permen, ada orang saudara permennya dikumpulin. Lalu mana berapa 20 dihitungin juga kasih permen. Berarti yang 25 dibalikin penuh sama dia. Saya pikir hidup ini kok susah banget sih. Kenapa? Cari duitnya susah. Memang cari duit susah loh saudara. Tapi kalau engkau mentaati firman, susahmu itu tidak akan pernah mengurungkan niatmu untuk membuat yang engkau temukan itu jadi berkat untuk orang lain, saudara. Jadi carilah duit karena engkau taat pada firman. Amin. Engkau akan menemukannya, saudara. Kalau itu bukan karena firman, engkau tidak akan pernah menemukan itu, saudara. Pak, rugi saya. Enggak rugi, saudara. Karena itu bukan milikmu, bukan. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9. Ayat 9, mari kita baca ayat 9 saudara. Mungkin ini kalimat yang biasa buat saudara, tapi buat saya luar biasa nih. 1, 2, 3. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara tahu gak, kalau saudara baca ayat 10. Tanah Kanaan itu tanah gersang loh saudara. Tanah tandus, tanah kering. Dibanding dengan Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu kan Abram sudah kaya. Nah biasanya migrasi itu saudara dari tempat yang kurang ke tempat yang lebih. Kenapa orang mau transmigrasi? Karena di tempat dia asal nggak punya tanah, di tempat yang dituju dia punya tanah. Ada sesuatu yang lebih. Nah ketika Abram sampai di Kanaan, tanah kering, tanah tandus. Mari perhatikan ayat 10 saudara, kelaparan. Tapi luar biasanya ayat yang ke-9, makin jauh dia menjelajahi tanah itu. Walaupun dia tahu ini tidak sebanding dengan apa yang saya tinggal. Tapi dia tidak nyesal saudara, dia tetap maju, dia tetap konsisten hidup dalam panggilan itu. Tidak beranjak sedikit pun saudara. Ada banyak orang hari ini memulai dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik, saudara. Makanya berkat yang tidak menjadi berkat loh, saudara. Sekelas raja juga Israel pernah seperti itu. Waktu masa mudanya, ketika dia dibimbing oleh Nabi, dia taat pada Tuhan. Tetapi ketika Nabi itu udah mati, sudah mulai tidak ada lagi mengawasi, mulai berontak sama Tuhan. Sampai dia matinya sangat mengenaskan, saudara. Jadi kalau mau saudara uangmu itu tetap menjadi berkat dan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Jangan memulainya dengan baik, teruslah baik, selalu baik dan akhiri juga dengan baik saudara. Konsistensi itu penting. Jangan cuma baik di awalnya saja ya, tetapi ujungnya tidak baik. Abraham walaupun tahu tanah itu tanah kering, tanah tandus. Dia gak nyesal tinggalkan Ur-Kasdim. Dia semakin menjelajahi tanah itu. Semakin memasuki tanah itu. Semakin memasuki rencana Tuhan dalam hidupnya. Gak peduli apapun yang sudah ia tinggalkan, mungkin itu merugikan dirinya. Ada banyak orang Kristen hari ini rugi meninggalkan apa yang telah ditinggalkan. Karena merasa kok gak seperti yang saya bayangkan. Bisa saja Abraham berkata seperti itu, saudara. Kok beda? Kok lain? Bukankah ada banyak orang Kristen ngeluh sama Tuhan. Tahu begini ngapain saya ikut Tuhan gitu kan saudara. Ingat saudara. Kalau engkau tetap menjelajahi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan sampai di tujuan Allah. Engkau akan menemukan berkat yang menjadi berkat saudara. Mungkin namamu gak terkenal, seterkenal Elon Musk saudara. Tetapi engkau menjadi berkat bagi orang lain. Adakah orang menanti-nantikan engkau? Bukan karena orang terkenal, bukan karena duitmu banyak. Tetapi karena ada sesuatu yang kau berikan yang tidak akan bisa ditemukan oleh orang lain.
di orang lain yang dia punya, saudara. Atau sebaliknya, mau di sana ada enggak? Enggak ada. Puji Tuhan, haleluya. Wih, sedih banget punya hidup seperti itu, saudara. Tetapi kalau hidup kita yang konsisten dengan Tuhan, karena mentaati firman-Nya, tinggalkan hal-hal yang menghalangi kita jadi berkat, maka orang akan merindukan kita, saudara. Bukan karena apa yang kita berikan kepada mereka, tetapi karena hidup kita yang sudah berdampak buat mereka. Saya tidak tahu kehidupan Anda hari ini. Ya, apapun itu, apapun saudara, itu menjadi berkat kalau engkau sungguh-sungguh konsisten dengan Tuhan. Jangan hari ini semangat dengan Tuhan. Ada banyak teman saya, saudara. Ini 35 tahun kami sudah, kemarin reuni jiwa sekalian, 35 tahun. Kami berpisah 91, saudara. Berapa tahun itu ya? 30-an lebih lah. Ada jadi satpam, saudara. Ada jadi security, ada jadi macam-macam, saudara. Tapi puji Tuhan, masih 75% kita masih ada dalam panggilan, saudara. Gak salah Anda. Begini ya, jangan dipikir kerja itu bukan, jangan buat dikotomi ya. Kalau kerja di bank berarti berkurang dibanding dengan pendeta. Enggak juga, enggak. Tapi panggilan hidupmu adalah dimanapun engkau berada, engkau jadi berkat. Jadi apapun engkau jadi berkat. Apapun statusmu, engkau jadi berkat. Ini ada yang pacaran gak di sini? Nggak ada ya? Udah pada menikah semua belum ini? Udah pada menikah semua ya? Ada yang pacaran, harus pacaran yang menjadi berkat. Makanya tinggalkan kebiasaan pacaran dunia ini, taati firman, tetap konsisten di situ, saudara. Pacaranmu akan menjadi berkat. Boleh ke bioskop nggak pacaran? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau engkau nggak jadi berkat di sana, jangan ke bioskop. Bukan karena ke bioskopnya nggak boleh. Kalau dalam pikiranmu bioskop udah macam-macam gitu, jangan ke bioskop. Tapi kalau ke bioskop engkau mau jadi berkat, ke bioskop lah hai yang pacaran. Kadang-kadang kan begitu. Enggak, saudara, mau apapun kita. Asal itu tadi terang sama terang. Jangan bilang, ntar juga saya injilin Pak, itu alasan itu. Injilin apa? Tinggalkan kebiasaan. Apapun saudara, apa yang perlu kita tinggal. Dalam status kita hari ini. Taat pada firman. Jangan kompromi sedikit pun. Dan tetaplah konsisten dengan Tuhan. Maka kita akan seperti Abraham dengan status kita masing-masing. Dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, kita akan menikmati berkat yang memberkati orang. Dan sudah tahu berkat yang kita miliki berdampak ke surga. Bukan duitnya yang sampai, saudara, tapi duitmu. Karena duitmu orang masuk surga. Makanya duitmu dipakai oleh misionari. Misionari nginjilin orang yang diinjili percaya Yesus, lalu masuk surga. Kalau duit nggak ada, misionari nggak diutus, misionari nggak nginjilin, orang yang diinjil nggak jadi diinjilin, nggak masuk surga, saudara. Itu yang sebut tadi, duitmu berdampak surga. Amin, saudara. Jadi tinggalkan hal-hal yang perlu ditinggalkan. Taati firman dan konsistenlah dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Karena Engkau memiliki tujuan dan panggilan bagi hidup kami. Siapapun kami, apapun keadaan kami hari ini, apapun pekerjaan kami, ibu rumah tangga kah, karyawan kah, pengusaha kah, atau wirausaha kah. Jangan biarkan kami berhenti untuk menghasilkan uang saja ya Tuhan. Walaupun itu target kami kerja untuk dapat uang,
kami berusaha untuk dapat uang. Tetapi ketika kami menemukan apapun yang kami temukan di dunia ini, biar itu kami pakai untuk menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan itu hanya bisa ya Tuhan apabila kami berusaha tidak seperti pola dunia ini. Meninggalkan hal-hal yang tidak seturut dengan firman-Mu. Dan lebih mentaati Tuhan daripada apa kata dunia ini. Maka kami akan dituntun kepada berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami lebih memilih Tuhan daripada saran dari dunia ini yang menjerat kami, membuat kami tidak menjadi berkat. Walaupun mungkin kami menemukan banyak hal ya Tuhan. Tetapi Tuhan panggil Abraham walaupun Abraham sudah kaya. Tuhan panggil Abraham walaupun nama Abraham sudah terkenal. Karena Engkau mempunyai tujuan supaya kekayaan Abraham, nama yang terkenal dari Abraham, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan lewat Abraham, kemudian ada banyak orang menuju ke dalam keabadian di sorga. Tuhan tolong kami Bapa untuk mempergunakan kesempatan Tuhan beri, mencari apa yang bisa kami cari, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena ketaatan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketaatan kami akan menentukan berkat kami. Tidak ada ruginya kami taat kepada Tuhan. Justru kami rugi kalau kami coba mengikuti jalan dunia ini. Tetapi kalau kami mengikuti Tuhan, bukan saja kami akan membawa hidup kami kepada berkat, tapi berkat yang kami temukan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Batalkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita. Saya ingatkan kembali, ingat 3T, apa itu 3T? Tinggalkan kebiasaan buruk kita, yang kedua taat pada Tuhan, dan yang ketiga tetap konsisten pada panggilan Tuhan. Amin. Dan ini kita nggak bisa berusaha sendiri tanpa kekuatan Roh Kudus ya. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman GPF dan setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Daud yang akan memimpin kita dalam doa syafaat. Shalom, berikut adalah Warta Galeri Piano Fellowship. Terima kasih kepada seluruh pelayan hari ini. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silahkan menghubungi koordinator ibadah. Selamat bergabung. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di Galeri Piano Fellowship, berikut adalah pelayan Galeri Piano Fellowship 24 Maret 2025. Saldo kas Galeri Piano Fellowship sampai dengan 24 Februari 2025 sebesar Rp4.650.3.500. Demikianlah Warta Galeri Piano Fellowship. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, melawat kami satu persatu. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, Engkau yang
memberikan hikmat, Engkau yang menolong kami untuk memahami, mengerti, dan dapat melakukan setiap firman yang telah ditaburkan pada malam hari ini. Hamba-Mu Pendeta Mauli Siahaan yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami malam hari ini, agar Engkau terus menuntun, terus menolong di dalam tugas tanggung jawab yang ada. Sebagai kepala rumah tangga, Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati istri dan ketiga anak mereka. Engkau memberkati penggembalaan dan juga hamba-Mu sebagai dosen di mana Tuhan tempatkan, agar Engkau Tuhan menjadikan hamba-Mu menjadi contoh dan teladan. Kami bersyukur untuk Galeri Piano Fellowship yang terus dengan konsisten melakukan ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk setiap hal-hal yang boleh kami dapatkan di tempat ini, melalui pujian penyembahan kami, melalui firman yang kami dengarkan, melalui doa-doa dan sharing yang kami lakukan. Kami semakin diberkati dan kami semakin mengenal siapa Tuhan kami. Dengan itu Tuhan, kami tahu untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa rencana Galeri Piano Fellowship di dalam tahun ini, untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan kami selenggarakan di bulan April bersama dengan GKRI Diaspora Harmoni. Tuhan tolong dapat berjalan dengan baik. Demikian perayaan hari ulang tahun Galeri Piano Fellowship yang kedua yang kami akan langsungkan pada bulan Juli, dan pada bulan September kami akan melakukan aksi peduli di Gunung Sindur, dan pada bulan Desember kami akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua kegiatan ini dalam tangan Tuhan, agar semua berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi kemuliaan-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini Engkau memberikan satu tempat yang nyaman bagi kami. Biarlah Tuhan kami dapat memeliharanya, kami dapat melakukan kegiatan kami dengan efektif dan bertanggung jawab. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk komplek ini, komplek DKI Joglo Tuhan, ada lingkungan yang boleh kami bersama-sama di tempat ini, lingkungan yang aman karena pertolongan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh dapat membangun hubungan kepada warga sekitar, agar hidup kami ini menjadi berkat bagi setiap mereka. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia, dengan setiap rencana dan program kerja yang ada. Berdoa untuk Pak Presiden dan Wakil, semua jajaran kabinet menteri, lembaga-lembaga pemerintahan, agar Engkau Tuhan menolong, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya hati mereka dipegang oleh Tuhan, dan Tuhan menuntun mengarahkan mereka hanya melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu untuk masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan doa kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menuntun memimpin saudara-saudara kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara tinggal, mulai saat ini kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mari katakan amin. 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 Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai berjumpa dalam ibadah Galeri Piano Fellowship 2 minggu ke depan. Terima kasih buat hambanya, terima kasih buat kita semua. Tuhan memberkati.